Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dola Kartika dengan NIM 2004-6045. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai restorasi Meiji. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak penjelasan mengenai latar belakang munculnya restorasi Meiji oleh teman kita dari Universitas Negeri Medan. 160 sebelum Masehi, kaisar demi kaisar secara berturut-turut bergantian dari generasi ke generasi atau klan. Pemimpin Jepang menyebut dirinya sebagai Teshi atau Putra Langit. Jepang cukup tertutup dari pengaruh dunia luar, dikarenakan negara Jepang terpisah dari daratan utama Asia atau negara kepulauan. Selain itu, Jepang juga terisolasi dengan lautan luas yang berseberangan dengan Samudra Pasifik di bagian timur. Masyarakat Jepang dilarang untuk pergi dari wilayahnya sesuai dengan isi maklumat resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang. Pada tahun 1636 Masehi, pemerintah juga melarang pedagang asing berjualan di negara Jepang. Sekalipun pada tahun 1842 Masehi, terdapat beberapa pelabuhan yang mengizinkan kapal-kapal asing atau luar singgah untuk istirahat, mengisi bahan bakar, dan makan. Pada masa Islamisasi Belanda diizinkan masuk ke Jepang untuk membantu Shogun dalam membantu persenjataan. Namun Belanda dilarang untuk menyebarkan agamanya. Belanda cuma bisa berdagang, itu pun terbatas hanya di Pulau Desima. Selain Jepang menutup diri, kondisi bangsa Barat terus berkembang di bidang industri maupun teknologi, sehingga menarik Amerika Serikat untuk mendekati Jepang agar Jepang bersedia menjalani hubungan perdagangan dengan bangsa Barat seperti Amerika. Di tahun 1846, perubahan terjadi pasca Kapten Angkatan Laut Amerika Matthew Albert Perry pada tanggal 8 Juli 1853 yang berlayar menuju Teluk Edo dengan sejumlah kapal perangnya serta pesan dari Presiden Millard Fillmore. Pesan itu berupa ancaman dari Amerika Serikat terhadap Jepang. Jika Jepang tidak membuka jalur perdagangan untuk Amerika Serikat, pemerintah Amerika Serikat memberi waktu kepada Jepang selama 1 tahun untuk mempertimbangkan ultimatum tersebut. Jika Jepang menolak, maka Amerika akan mengirim kapal perang dan akan mengepung Jepang. Tentu, hal ini akan menimbulkan perang besar pada kedua negara. Di waktu yang telah dijanjikan Amerika Serikat, pasukan Amerika Serikat pun kembali datang. Pada 31 Maret 1854, dengan ditandatanganinya perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Kanagawa. Dari sinilah Jepang akhirnya bergabung dengan komoditas dunia. Menjelang tahun 1858 Masehi, Amerika Serikat, Inggris maupun Prancis telah mendirikan pangkalan perang di Jepang. Tetapi, keadaan itu menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Jepang. Banyak dari mereka tidak setuju lahirnya bahasa asing di Jepang. Pada akhirnya, tanggal 6 April 1868, Kaisar Matsuhito, pemimpin muda yang dikenal sebagai Meiji, memutuskan membuat aturan yang melarang aktivitas bangsa asing di seluruh wilayah Jepang. Bukan hanya itu, Kaisar juga mempromosikan dan modernisasikan negara Jepang, salah satunya impor mesin dari negara Eropa. Sebenarnya teknologi Jepang sudah cukup maju untuk menutupi kekurangan negara yang pernah menutup diri dari kebudayaan Barat. Saat Kapten Matthew Albert Perry sampai di pelabuhan Edo pada tahun 1853, teknologi Jepang sudah setara dengan di Eropa. Di tahun 1850-an, kualitas masyarakat Jepang sampai detik ini masih terus memukau. Dan inilah awal mula dari restorasi Meiji. Sejak tahun 1603, Jepang berada dalam kekuasaan Kesubunan Tokugawa. Pada era ini, kondisi Jepang sangat mengenaskan. Pemerintahan feodal dan tangan besi Kushubunan membawa Jepang ke dalam masa kegelapan selama berabad-abad. Hampir sama dengan negara Asia lainnya, ekonomi Jepang saat itu masih sangat bergantung pada pertanian dan hanya memiliki sedikit sekali industri. Sektor ekonomi negara ini pun tertutup dengan perdagangan internasional dari 1636 sampai 1853, hanya Belanda dan Cina yang diperbolehkan untuk berdagang ke Jepang. Selain itu, teknologi militer Jepang masih sangat terbelakang dibandingkan dengan teknologi Barat, sehingga sangat rentan menghadapi kolonialisasi. Orang Jepang tahu bahwa mereka tertinggal jauh dari negara Barat ketika seorang Komodor Amerika, Matthew, datang ke Jepang menggunakan kapal besar dengan persenjataan dan teknologi canggih pada tahun 1853. Tujuan utusan Amerika Serikat itu adalah untuk mencoba membuat sebuah perjanjian agar Jepang membuka perdagangan internasional, dan mereka tidak segan memaksa penguasa setempat agar usaha itu berjalan dengan mulus. Setelah peristiwa itu, seorang tokoh Jepang yaitu Daimyo
Shimazu Nariakira menyimpulkan bahwa jika kita mengambil inisiatif, kita bisa mendominasi, jika tidak, kita akan didominasi. Yang menyebabkan Jepang membuka pintunya untuk teknologi asing. Sejak saat itu, Jepang mulai terbuka dan mengambil pengetahuan dari teknologi dari Barat. Akan tetapi, kehadiran dan pengaruh Barat menimbulkan pro kontra dalam lingkaran penguasa Jepang sendiri. Beberapa samurai mengungkapkan bahwa mereka menginginkan pengusiran orang asing tersebut, dan beberapa yang lainnya memutuskan bahwa banyak yang bisa mereka pelajari dari orang asing, dan mereka berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengusir orang asing setelah mereka mempelajari pengetahuan dari orang asing itu. Dan mereka memiliki slogan etika timur, ilmu pengetahuan barat. Dan Satsuma dan Choshu yang merupakan kelompok oposisi shogun pada dasarnya tidak setuju dengan mempelajari beberapa aspek dari Barat, namun mereka mengharapkan Jepang dapat membentuk kekuasaan nasional yang lebih dan tidak tunduk pada negara-negara Barat. Mereka juga mengharapkan kehadiran seorang kaisar mampu membawa Jepang ke kekuatan yang disegani oleh dunia. Aliansi Satsuma, Choshu, dan juga Perang Boshin 1868. Singkatnya, pada tahun 1866, pemimpin Satsuma dan Choshu berusaha untuk menggulingkan Shogun Tokugawa dan menempatkan Kaisar Kumi ke puncak kekuasaan. Melalui Kaisar, mereka merasa bisa lebih efektif menghadapi ancaman asing. Namun, Kumi meninggal pada bulan Januari 1867, dan anaknya Yasuhito yang masih berusia 14 tahun naik tahta sebagai Kaisar Meiji pada tanggal 3 Februari 1867. Ketika itu, Meiji dilantik oleh penguasa Satsuma. Pada tanggal 27 Januari 1868, pasukan Yoshinobu bentrok dengan samurai dari aliansi Satsuma dan Choshu. Pertempuran Tubal Fushimi berlangsung 4 hari dan berakhir dengan kekalahan serius untuk kubu Tokugawa, sekaligus menandai dimulainya Perang Boshin. Dan Tokugawa Yoshinobu menyerahkan diri kepada Saigo Takamori dari Satsuma dan menyerahkan istana Edo pada tanggal 11 April 1969. Lalu dilanjutkan dengan dimulainya restorasi Meiji. Begitu kekuasaan dan keadaan pemerintahan sudah aman, Kaisar Meiji, atau tepatnya atas saran penasihatnya, para mantan daimyo dan oligarki, mulai mengubah Jepang menjadi negara modern yang kuat. Tujuan awal pemerintahan baru diungkapkan dalam Piagam Sumpah di bulan April 1868 yang pertama berbunyi, pembentukan dewan secara luas di berbagai daerah, semua persoalan penting dimusyawarahkan bersama. Kedua, semua kalangan atas bawah harus bersatu dalam menjalankan urusan negara. Yang ketiga, rakyat biasa, yaitu pula para pejabat pusat dan juga militer, harus diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang diinginkan sehingga mereka tidak bosan. Yang keempat, kebijakan lama yang buruk ditinggalkan dan semuanya dibiarkan berdasarkan hukum alam. Yang kelima, pengetahuan harus dicari hingga ke seluruh dunia demi memperkuat fondasi kekuasaan kekaisaran. Tindakan pertama yang diambil pemerintahan baru dalam tahun 1868 adalah memindahkan ibu kota kekaisaran dari Kyoto ke ibu kota kesugunan Edo yang dinamai dengan Tokyo, ibu kota timur. Lalu reorganisasi administrasi sebagian besar diselesaikan pada tahun 1871 ketika wilayah-wilayah feodal secara resmi dihapuskan dan digantikan oleh sistem prefektur yang masih bertahan sampai sekarang. Semua hak istimewa kelas feodal juga turut dihapuskan. Dan pada tahun 1871 itu, semua tentara nasional dibentuk, dan sebuah tentara nasional dibentuk yang kemudian diperkuat 2 tahun kemudian oleh Undang-Undang Wajib Militer. Dalam usahanya memodernisasi militer dan angkatan laut, Meiji berkiblat kepada Eropa Barat. Delegasi pun dikirim untuk mempelajari angkatan bersenjata Eropa. Pada awalnya mereka tertarik menggunakan persenjataan Prancis, namun kemudian beralih ke Inggris karena dianggap lebih canggih. Pemerintah Meiji kemudian pergi ke Inggris untuk membeli kapal perang, dan sebagian besar kapal perang Kekaisaran Jepang pada periode awal berasal dari gelanggang kapal Inggris. Lalu, di bidang ekonomi, pemerintahan baru menyelesaikan kebijakan untuk menyatukan sistem moneter dan pajak dengan reformasi pajak pertanian pada tahun 1873, menjadikan pertanian sebagai sumber pendapatan utama negara. Lalu, di tahun 1871 juga sebuah Kementerian Pendidikan diciptakan untuk melaksanakan reformasi pendidikan. 1 tahun kemudian, pemerintah mengenalkan sistem pendidikan universal di negara ini yang awalnya mencontoh pada pembelajaran barat, baik pria ataupun perempuan Jepang diberikan hak untuk memperoleh pendidikan. Di pertengahan 1870-an,
pemerintahan mendapat berbagai tantangan dan reaksi dari masyarakat, yaitu adanya sebuah pemberontakan melawan pemerintah. Pemberontakan ini paling terkenal yang dipimpin oleh mantan pahlawan pemulihan Saigo Takamori dari Satsuma, dan juga dari petani yang tidak percaya pada rezim baru dan tidak puas dengan kebijakan agraria, juga mengambil bagian dalam pemberontakan dan mencapai puncaknya pada tahun 1880-an. Dan pemberontakan tersebut bisa dipadamkan oleh pemerintah. Ada juga gerakan yang populer yang didorong oleh gelanggang gagasan barat yang liberal, yaitu para pendukung gerakan ini menyuruhkan pembentukan pemerintahan konstitusional dan partisipasi yang lebih luas melalui majelis deliberatif. Menanggapi tekanan tersebut, pemerintah mengeluarkan sebuah pernyataan pada tahun 1881 dan menjanjikan sebuah undang-undang pada tahun 1890, dan dibentuk sebuah parlemen bikameral yang disebut dengan Teikoku Gikai. Berbagai perubahan terasa setelah restorasi Meiji ini. Perubahan ekonomi dan sosial sejalan dengan transformasi politik periode Meiji. Meski ekonomi masih bergantung pada pertanian, industrialisasi merupakan tujuan utama pemerintahan yang mengarahkan perkembangan industri strategis, transformasi dan komunikasi. Jalur kereta api pertama dibangun pada tahun 1872, dan pada tahun 1890 negara ini telah memiliki rel kereta api sepanjang 1.400 mil. Dan juga jaringan telegraf pun dibangun untuk menghubungkan semua kota besar pada tahun 1880. Lalu perusahaan swasta juga didorong oleh dukungan keuangan pemerintahan yang dibantu oleh institusi sistem perbankan bergaya Eropa pada tahun 1882. Dan juga seluruh upaya modernisasi tersebut memerlukan sains dan teknologi barat. Dan di sini juga terjadi westernisasi dan juga dipromosikan secara luas. Akhir dari restorasi Meiji ini adalah ketika kematian Kaisar Meiji pada tahun 1912 menandai akhir periode restorasi. Walaupun demikian, beberapa pemimpin penting Meiji dibawa sebagai negarawan tua atau Genro di rezim baru 1912 sampai 1926 dari Kaisar Taisho, dan terus berusaha menjadikan Jepang sebagai negara besar pesaing negara barat. Baik saudara Dina, kali ini saya akan mewawancarai Anda mengenai materi restorasi Meiji. Sebelumnya Anda pernah mendengar restorasi Meiji? Jadi tidak asing lagi ya dengan kata restorasi Meiji. Baik, kali ini saya ingin mendengar analisis dari saudara mengenai restorasi Meiji dengan Perang Dunia II. Baik, nah sebelumnya itu dijelaskan sedikit ya. Dari masa pemerintahan keluarga Tokugawa dengan ada pemerintah tangan besi, sifatnya itu kan feodal. Jadi pemerintah ini melakukan politik isolasi dan akhirnya dipatahkan oleh Commodore Perry dengan adanya perjanjian Kanagawa pada tanggal 31 Maret 1864. Nah, pada tanggal 8 November 1867, Shogun Yoshinabu atau yang disebut dengan Shogun terakhir meletakkan jabatan dan menyerahkan kembali kekuasaan kepada Kaisar 8 bulan sebelum Shogun terakhir meletakkan jabatannya. Nah, Kaisar Kome Nah, Kaisar Kone ini meninggal pada 3 Februari 1867. Kemudian diikat lagi oleh Kaisar Meiji. Dengan demikian berarti Nah, dengan demikian berakhirlah pemerintahan keluarga Tokugawa ini yang telah berlangsung selama 2,5 abad. Dunia kedua ini pada masa pemerintahan Showa atau Kaisar Hirohito menyeret Jepang ke dalam Perang Dunia Kedua, sebab Jepang bercita-cita untuk membentuk negara Asia Timur Raya yang diilhami oleh ajaran Sito tentang Hako Ichiu. Nah, Hako Ichiu ini sendiri adalah dunia sebagai Hako Ichiu ini adalah istilah dari dunia sebagai satu keluarga di bawah pimpinan Jepang. Dalam konstitusi Kekaisaran Jepang Raya yang diundangkan pada tanggal 11 Februari 1849 yang berlaku sampai Perang Dunia Kedua, antara lain menyebutkan bahwa Dai Nippon Teikoku atau negara kekuasaan Jepang Raya dikuasai oleh kaisar. Iketut Surat Jajah. Nah, dalam konstitusi Kekaisaran Jepang Raya yang diundangkan pada tanggal 11 Februari 1859 yang berlaku sampai Perang Dunia Kedua, antara lain menyebutkan bahwa Dai Nippon Teikoku atau negara kekuasaan Jepang Raya dikuasai oleh kaisar. Nah, dalam konstitusi ini juga disebutkan bahwa kekuasaan kaisar adalah suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Dan jika Kaisar Hirohito pada tanggal 8 Desember 1941 menyatakan perang kepada Amerika Serikat dan Inggris setelah sebelumnya pada tanggal 7 Desember menghancurkan Pearl Harbor. Nah, sejak saat itu Meiji Tenno hingga Perang Dunia Kedua pemerintahan berada di tangan Nisa. Baik, pemaparan
dari saudara cukup menarik dan jelas ya. Dengan berakhirnya wawancara ini, berakhir pula video kami kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.